Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa may yudlilillahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hazar rasulullahi karim wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fajal muttaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil. Jamaah salat Idul Adha hafizakumullah. Bulan Zulhijjah merupakan salah satu dari 4 bulan haram yang dimuliakan di dalam Islam. 3 bulan lainnya adalah Muharram, Rajab, dan Zulqa'dah. Istimewahan Zulhijjah ditandai antara lain dengan adanya ibadah-ibadah tertentu yang tidak mungkin dikerjakan umat Islam di bulan-bulan lainnya, yakni haji dan kurban. Secara bahasa, Zulhijjah merupakan frasa yang terdiri dari kata zu, yaitu memiliki, dan al-hijjah, yaitu haji. Dinamakan demikian karena hanya di bulan ke-12 dalam kalender Hijriah ini ada pelaksanaan ibadah haji. Haji merupakan rukun Islam yang kelima karena masuk rukun atau filar. Ibadah ini tentu bukan ibadah yang remeh. Ia wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang mampu. Kemampuan ini meliputi kemampuan secara fisik, ekonomi, juga keamanan. Dengan bahasa lain, ketika seseorang sudah memiliki biaya yang mencukupi, kesehatan fisik yang memadai, dan kondisi aman yang memungkinkan ia sampai ke tanah suci, maka ia wajib melaksanakan ibadah tersebut. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 97 mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Namun demikian, haji juga kadang terkait dengan pengalaman spiritual orang, karena berapa banyak orang muslim kaya raya yang tak kunjung menunaikan ibadah haji. Sebaliknya, berapa banyak orang yang bergaji rendah justru diberi kemampuan untuk ibadah haji. Semangat dan pengalaman batin seorang amat berpengaruh terhadap berapa kuat niat berhaji itu tumbuh. Jamaah salat Idul Adha hafizakumullah. Dalam ibadah haji, banyak sekali ritual atau manasik yang tak serta-merta bisa ditangkap alasannya secara nalar. Jika kita diperintahkan untuk berpuasa Ramadan tiap tahun, orang mungkin bisa menjelaskan secara rasional dari sudut pandang medis. Demikian juga dengan perintah zakat, yang bisa ditemukan alasannya secara sosial dan ekonomi, yakni agar harta tidak hanya berputar pada segelintir orang saja. Tidak demikian dengan haji. Rukun kelima dalam Islam ini syarat ritual-ritual yang bisa dipahami dengan memosisikannya sebagai simbol-simbol yang penuh makna. Yang pertama, yang bisa ditangkap adalah makna tauhid. Makna ini tersirat dalam posisi Ka'bah sebagai sentra kedatangan para jamaah dari berbagai belahan dunia. Jutaan orang dari berbagai penjuru dan bangsa berkumpul dalam satu pusat tanpa dibedakan bahwa satu daerah lebih utama dibanding daerah lainnya. Ini adalah simbol bahwa tujuan dari keseluruhan hidup ini adalah satu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjulukan Ka'bah sebagai Baitullah atau rumah Allah harus dipahami makna tersebut, bukan Allah bersemayam di dalam Ka'bah. Begitu pula dengan Hajar Aswad yang terletak di sudut timur laut Ka'bah. Kedudukannya yang mulia hingga orang-orang berebut menyentuh dan menciumnya, tidak boleh sampai membuat mereka menyembahnya.
Anjuran menyentuh dan mencium Hajar Aswad merupakan sekadar karena mengikuti sunnah Nabi. Yang kedua adalah makna kemanusiaan. Pakaian ihram yang dikenakan orang-orang saat memulai haji adalah simbol kesamaan dan kesetaraan semua manusia. Dalam ihram, seluruh pakaian dianjurkan berwarna putih. Bagi jamaah haji laki-laki bahkan harus menanggalkan semua pakaian berjahit dan menggantikan dengan hanya 2 helai kain. Kaum laki-laki dilarang mengenakan topi atau peci, sedangkan jamaah perempuan dilarang mengenakan cadar. Ritual ini menandai kesatuan identitas manusia sebagai hamba Allah dan melepas identitas selainnya seperti suku, ras, nasab, jabatan politik, kelas, ekonomi, dan ketokohan, pemulung, selebritis, ulama, menteri, ataupun presiden, dan sebagai orang dengan kedudukan duniawinya. Makna kedua ini sekaligus mempertegas makna pertama, yakni nilai tauhid. Konsekuensi dari menjunjung tinggi tauhid adalah mengakui bahwa tidak ada yang lebih dimuliakan selain Allah. Manusia pada hakikatnya berada dalam kesetaraan. Standar kedudukannya hanya bisa dinilai dari sudut pandang Allah melalui tingkat ketakwaannya. Ketiga adalah makna nafak, tilas sejarah kenabian. Haji juga menjadi momen mengenang jejak nabi-nabi terdahulu, khususnya Nabi Adam, Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad. Perjalanan mereka bukanlah sejarah hidup yang kosong makna, melainkan mengandung berbagai pelajaran yang penting diingat. Ritual melontar jumroh, misalnya, adalah jejak permusuhan Nabi Adam kepada setan. Kita diingatkan tentang pentingnya selalu waspada terhadap berbagai tipu daya musuh terlaknat ini. Begitu juga tentang ritual sa'i, ia menyimpan sejarah perjuangan Siti Hajar mencari air untuk putranya Ismail ketika ditinggal sang suami Nabi Ibrahim alaihissalam. Lari-lari yang berulang sampai 7 kali merupakan simbol kegigihan ikhtiar yang tak kenal putus asa. Hingga akhirnya pertolongan Allah pun datang dengan memancar air secara tiba-tiba dari bawah kaki Nabi Ismail. Mata air itu kita kenal hingga sekarang sebagai sumur Jam-Jam. Salat Idul Adha fizakumullah. Allah tak mewajibkan haji untuk setiap orang sebagaimana sholat. Kewajiban haji hanya diperuntukkan bagi orang yang mampu. Untuk yang sudah atau yang sedang berhaji, penting baginya tak menyia-nyiakan kewajiban ini dengan memenuhi segala ketentuan haji, juga makna-makna dalam segenap ritual yang dijalankan. Haji adalah perjalanan suci, bukan wisata untuk meraih kebanggaan diri. Karena itu, bagi yang belum diberi kemampuan menunaikan haji, tak perlu berkecil hati, selama kita selalu berusaha menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, memegang prinsip tauhid, menghargai kemanusiaan, dan menjalankan ketentuan syariat sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi wahidil wahdahu la haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibun da'awati wa qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.